Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-87 dan 88 dari surah Hud, yaitu masih menerangkan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu Nabi masih dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk negeri Madian. Penduduk negeri Madian, yang mana penduduk negeri tersebut masih lagi satu kabilah, satu suku dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Karena Nabi Syuaib juga dari suku itu, dari suku Madian. Madian seperti yang sudah kita sampaikan sebelum ini adalah nama orang, yaitu nama anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka keturunan Madian adalah orang-orang yang menempati suatu negeri, yang negeri itu disebut dengan negeri Madian. Jadi Madian nama orang, kemudian berketurunan, keturunan Madian menempati satu tempat, maka tempat itu pun disebut dengan negeri Madian. Ke negeri itulah Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana penduduk negeri itu menyembah berhala, menyembah patung, berarti menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik, yaitu perbuatan yang sangat terkutuk, dosa yang paling besar. Kemudian di samping itu, dalam pergaulan mereka, dalam berdagang, mereka mengurangi timbangan. Jadi perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh penduduk negeri Madian itu adalah mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan berarti mengambil hak orang lain. Pembeli mengambil hak penjual, penjual mengambil hak pembeli. Apabila mengambil hak orang lain berarti adalah juga kezaliman. Maka kezaliman berlaku dalam kepercayaan, yaitu menyekutukan Allah. Kezaliman juga berlaku dalam pergaulan, dalam muamalat, yaitu perdagangan. Apabila kezaliman sudah berlaku, maka akan berlakulah kerusakan. Apabila kerusakan terjadi, maka manusia akan menderita, akan sengsara. Karena kebahagiaan hidup itu, ketenangan, keamanan, kedamaian adalah tanpa kezaliman. Karena kezaliman itu adalah pengrusakan nilai-nilai kehidupan. Nah, tegaknya nilai kehidupan itu adalah dengan nilai-nilai mulia,
yaitu nilai mulia, yaitu yang memiliki hak berikan hak itu kepada yang memilikinya dengan utuh, dengan sempurna. Hak Allah berikan kepada Allah. Hak Allah adalah diibadati, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Itu adalah hak Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Hak Allah untuk diibadati, jangan selain Allah diibadati, karena tidak ada hak selain Allah untuk diibadati. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian ada hak manusia, yaitu hak manusia, hak penjual, hak pembeli. Ini kaitannya dengan perdagangan. Maka a'ti likulli dzi haqqin haqqahu, berikan hak kepada orang yang memiliki hak itu, maka tegaklah keadilan, maka akan lahirlah keamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Maka Nabi Shu'aib alaihi salam diutus kepada penduduk negeri Madian supaya mereka selamat, supaya mereka sejahtera, supaya mereka, karena mereka sudah kaya raya juga, karena negeri mereka negeri yang subur, maka tetap mereka sejahtera, tetap mereka kaya raya. Tetapi karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam, maka kesudahan penduduk negeri Madian itu adalah disambar halilintar. Fa akhadatshumus sayhatu, maka mereka mati bergelimpangan. Itu kesudahan bagi orang yang melakukan kezaliman. Karena hidup ini adalah ujian. Siapa yang berhasil dalam ujian, maka mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Siapa yang gagal dalam ujian, yaitu tidak mau mengikuti petunjuk, meninggalkan kebenaran, berarti gagal dalam ujian, maka Allah menegakkan keadilan, yaitu hukuman dan siksaan akan ditetapkan ke atas mereka yang gagal dalam ujian itu. Karena hidup ini ditegakkan di atas keadilan, maka ia menjadi sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Allah berlakukan pada masa dahulu seperti itu, Allah berlakukan juga pada masa sekarang seperti itu juga. Yang menyekutukan Allah dahulu dihukum, yang menyekutukan Allah sekarang pun juga dihukum. Yang menipu dahulu dihukum, yang menipu sekarang pun juga akan dihukum. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali sunnatullah itu tidak akan berganti, dan sekali-kali sunnatullah itu tidak akan menyimpang. Nabi Shu'aib menyampaikan dalam pertemuan kita sebelum ini, yaitu dari ayat yang ke-84 sampai ayat 86, diterangkan tentang misi, tugas yang diemban oleh Nabi Shu'aib, yaitu yang diseru oleh Nabi Shu'aib, yaitu siapa yang diseru? Penduduk negeri Madian. Apa seruan yang dibawa oleh Nabi Shu'aib? Dua, yaitu yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jangan mengurangi takaran, timbangan. Dua. Nabi Shu'aib menyampaikannya dengan terang, dengan jelas. Nabi Shu'aib memberitahu mereka bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan lain melainkan adalah kebaikan untuk mereka. Tapi bagaimana sambutan penduduk negeri Madian itu? Apa jawaban yang mereka ucapkan kepada Nabi Shu'aib yang telah menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan jelas? Apa jawaban penduduk negeri Madian itu? Jawabannya adalah kata-kata yang isinya adalah mengejek, menghina, mengolok-olok Nabi Shu'aib alaihi salam, yaitu dengan mengatakan, wahai Shu'aib, kamu ini sudah gila. Di antara perbuatanmu yang gila adalah perbuatan salat yang kamu kerjakan itu.
Dan dengan perbuatan salat yang kamu kerjakan itulah kamu menyuruh kami untuk meninggalkan berhala yang kami sembah. Itu tandanya kamu gila. Padahal kami sudah mewarisi penyembahan berhala ini dari nenek moyang kami. Bertahun-tahun lamanya kami menjaga, memelihara kepercayaan nenek moyang ini. Kemudian kamu menyuruh kami untuk meninggalkannya. Kamu gila, wahai Syuaib. Karena kami melihat kamu selalu sholat, nah maka kamu ini sudah tak benar lagi, wahai Syuaib. Kamu ini sudah tidak waras lagi, wahai Syuaib. Maka sholat yang kamu kerjakan itulah yang menyuruhmu untuk melakukan, yaitu menentang apa yang kami percayai, yaitu kepercayaan yang kami warisi dari nenek moyang kita turun temurun. Ini adalah yang dihormati. Kemudian kamu pula memerintahkan kami untuk meninggalkannya. Oh tidak, wahai Syuaib. Kemudian satu lagi, kami punya harta kami. Maka bila harta kami, sesuka hati kami lah untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan harta kami. Tapi kamu pula ikut campur mengurus harta kami. Gila kamu ini, wahai Syuaib. Solat yang kamu kerjakan itu yang menyuruh kamu untuk melarang kami supaya kami tidak bebas berkehendak, padahal harta adalah harta kami sendiri. Oh tidak, wahai Syuaib. Jadi mereka mengejek, menghina Nabi Syuaib yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Dakwah maknanya seruan kepada kebaikan. Mereka tak mau. Bahkan mereka di penghujung ayat yang juga masih perkataan mereka kepada Nabi Syuaib dengan mengatakan, kamu ini wahai Syuaib adalah orang yang bodoh. Tapi tidak menggunakan kata bodoh, menggunakan kata pandai. Nah, penggunaan yang sebaliknya ini adalah ejekan. Karena kalau ada orang yang memang bodoh, tapi kita katakan pintar betul kamu ini sekarang ini, padahal sebenarnya dia mengejek orang yang bodoh itu dengan menggunakan kata pintar, pandai betul kamu ya, padahal sebenarnya kamu ini bodoh. Nah, itu juga dilontarkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Apakah Nabi Syuaib membalasnya dengan mengejek mereka pula? Tidak. Kecerdasan Nabi Syuaib alaihissalam adalah membalas dengan hujjah, dengan alasan. Yang alasan tersebut diharapkan untuk membuka fikiran mereka, supaya nanti diharapkan membuka hati mereka, sehingga mereka melihat petunjuk kemudian mau menerimanya. Yaitu Nabi Syuaib menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau adalah betul-betul Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengetahui betul mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku rezeki yang baik, maka aku jaga, aku pelihara rezeki yang baik. Aku hanya memiliki rezeki yang baik saja, dan aku tidak mau mendapatkan rezeki yang haram, karena rezeki yang haram adalah yang akan merusak hidupku. Jadi Nabi Syuaib memberikan penjelasan kepada penduduk negeri Madian, kaumnya sendiri, supaya mereka berfikir bahwasanya kebenaran adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kemudian melalui wahyu tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, termasuk dalam harta yang dimiliki, maka semestinya mereka tunduk dan patuh kepada wahyu yang sebenarnya adalah petunjuk yang menghantarkan mereka kepada kebahagiaan, kepada keselamatan.
Maka Nabi Syuaib alaihissalam, apa yang ku kerjakan ini, apa yang ku lakukan ini semata-mata adalah menyampaikan perintah Allah. Dan kalau aku melarang, maka yang dilarang itu adalah yang buruk. Bukan aku melarang hanya sekedar melarang kemudian berselisih denganmu, wahai kaumku. Tidak. Bukan hanya sekedar aku mau berselisih denganmu, tidak. Aku melarang karena memang aku diperintahkan untuk melarang, dan aku tidak akan mengerjakan apa yang aku larang itu. Sebab yang aku larang itu adalah yang buruk, maka aku tidak akan mengerjakannya. Aku tidak akan menyembah berhala seperti yang kamu sembah. Aku tidak akan mengurangi timbangan seperti yang kamu kerjakan. Oh, nampak di sini Nabi Syuaib tetap pendirian, teguh pendirian dalam berdakwah, yaitu menjelaskan tentang dirinya tidak akan berubah dalam berdakwah. Kamu mengolok-olokku, olok-oloklah. Kamu mengkejiku, kejilah. Kamu mengancamku, ancamlah. Kamu akan menggangguku, menganiayaku, menindasku, lakukanlah apa yang mau kamu lakukan. Aku akan berubah? Tidak. Wa ma taufiqi illa billah. Aku memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku mendapatkan taufiknya, dan yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Maka aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia muqaddimah, yaitu apa yang akan kita sampaikan dari dua ayat, yaitu ayat 87 dan 88 yang masih lagi menerangkan kisah Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu tentang kecerdasan Nabi Syuaib dalam berdakwah, yaitu diolok-olok, tapi Nabi Syuaib tidak membalasnya dengan olok-olokan, tidak, tapi membalasnya dengan seruan yang isinya adalah membuka fikiran, dengan harapan juga membuka hati mereka supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, nanti pengajian yang akan datang lagi, yaitu ayat yang berikutnya, apakah mereka setelah mendengar penjelasan dari Nabi Syuaib mau menerima kebenaran meskipun kebenaran sudah jelas di depan mereka? Oh, enggak. Bahkan mereka malah mengancam Nabi Syuaib alaihi salam. Maka Nabi Syuaib pun membalas dengan ancaman pula, kalau kamu tak juga mau menerima kebenaran, maka akan berlakulah seperti mana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh alaihi salam? Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Hud yang menentang Nabi Hud alaihi salam? Ini disebutkan oleh Nabi Saleh di Nabi Syuaib di ayat yang ke-89. Apa yang akan berlaku? Maka apa yang akan berlaku seperti apa yang telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu apabila menentang apa yang dibawa oleh para nabi yang diutus. Nah, pada hari ini pun juga demikian. Memang tak ada lagi nabi yang diutus karena ditutup dengan pengutusan nabi rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tapi di sana ada pewaris nabi, pewaris rasul, yaitu para ulama yang membuat misi yang sama dengan yang dibawa oleh para nabi. Apabila menentang apa yang dibawa oleh para ulama pada hari ini, maka akan mendapatkan apa yang pernah diterima dahulu oleh kaum-kaum yang menentang dan menolak kebenaran. Maka di sini menjadi penting kita mengaji, khususnya kisah-kisah yang terdahulu, karena dalam kisah itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki kefahaman. Laqad kana fi qasasihim, sungguh dalam kisah-kisah mereka yang terdahulu itu, ibratun liulil albab, adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Sayang sekali kita sudah dekat dengan Al-Quran, kemudian kita memahami kandungan Al-Quran, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran,
maka sayang sekali apabila kita tidak menjadikannya sebagai bekal dalam kehidupan. Kita jadikan bekal sebagai membuat kita nanti menjadi berhati-hati, menjadi berwaspada, supaya tidak berlaku yang buruk-buruk seperti yang pernah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Itulah kita mengaji pada hari ini. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan baca dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dengan harapan kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Penduduk negeri Madian, yaitu kaum Nabi Syu'aib alaihi salam. Ya Syu'aib, wahai Syu'aib. Sebelum ini Nabi Syu'aib telah menyampaikan dakwah kepada mereka, jangan sekutukan Allah, jangan kurangi timbangan. Apa jawaban mereka? As-salatuka, apakah salatmu, ta'muruka, yang memerintahkanmu wahai Syu'aib, an natruka, supaya kami meninggalkan, ma ya'budu, apa-apa yang diibadati oleh abauna, bapak-bapak kami, yaitu apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu berhala, atau an naf'ala fi amwalina, untuk kami melakukan apa-apa fi amwalina, di dalam harta yang kami miliki, ma nasya, apa-apa yang kami kehendaki. Karena Nabi Syu'aib alaihi salam melarang mereka untuk mengurangi timbangan. Ini kaitannya dengan apa? Dengan harta. Nah, apakah salatmu yang melarang kami? Apakah salatmu yang kamu kerjakan itu wahai Syu'aib, yang menyuruhmu untuk melarang kami supaya kami tidak berkehendak sesuka hati kami di dalam harta benda kami? Oh, enggak, kami mau berkehendak sesuka hati kami dalam harta benda yang kami miliki. Kami tak mau dihalangi dengan larangan-laranganmu, yang laranganmu itu datang dari salat yang kamu kerjakan itu. Begitulah kira-kira makna dari ayat ini. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Syu'aib, la anta, sungguh kamu, al-halim, penyantun, ar-rasyid, yang berakal atau yang cerdas. Ini maksudnya bukan mereka memuji Nabi Syu'aib, karena dari pangkal ayat lagi mereka sudah tidak suka kepada Nabi Syu'aib. Maka perkataan kepada orang yang tidak disukai itu bukan memuji, tapi adalah mengejek, mengolok-olok. Maka ujung ayat ini mesti difahami bahwasanya mereka mengejek, mengolok-olok Nabi Syu'aib alaihi salam. Mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah salatmu yang memerintahkanmu supaya kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau supaya kami meninggalkan apa-apa yang kami kehendaki pada harta benda kami? Sesungguhnya engkau wahai Syu'aib sungguh seorang yang penyantun lagi berakal. Perkataan itu adalah perkataan olok-olok,
perkataan ejek, ala sabilit tahakkum wal istihza. Ulama tafsir menyebutnya seperti itu, yaitu disampaikan tujuannya adalah untuk menghina Nabi Syuaib alaihi salam. Qala, Nabi Syuaib menjawab. Jadi perkataan dari kaum isinya ejekan, jawaban dari Nabi Syuaib isinya adalah seruan. Yang isinya adalah seruan yang membuka fikiran. Ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, beritahukan kepadaku, gunakan akal fikiranmu, kemudian beritahukan kepadaku, in kuntu ala bayyinatin, jika aku berada di atas bukti yang jelas, mir rabbi, dari Tuhanku. Jika aku berada di atas bukti yang jelas, maknanya jika aku mendapat wahyu, dengan wahyu itu aku mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Wa razaqani minhu, dan Tuhanku memberikan rezeki kepadaku dari sisinya, rizqan hasanan, rezeki yang baik, yaitu rezeki yang ada padaku, yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah rezeki-rezeki yang halal. Nah, di dua-dua ini aku di atas keterangan atau bukti nyata yang jelas. Kemudian rezeki yang ada padaku adalah rezeki yang halal. Kalau sudah begini jelas kedudukanku, maka apakah aku akan menyuruhmu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Oh tidak. Yang aku sampaikan kepadamu itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah, karena Allah itu yang memberikan bukti yang nyata kepadaku. Allah itu yang memberikan rezeki kepadaku. Maka yang ku sampaikan kepadamu adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah akal fikiranmu. Tak akan mungkin aku memerintahkanmu perintah dari diriku sendiri. Aku memerintahkan kepadamu perintah, yang perintah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepadaku untuk ku sampaikan kepadamu pula. Kemudian Nabi Syuaib menjelaskan tentang apa yang ia lakukan adalah wa ma uridu, dan tidaklah aku menghendaki an ukhalifakum, untuk menyalahimu atau menyelisihimu, ila ma anhaakum anhu, yaitu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Tak akan mungkin aku melarangmu sesuatu, yaitu menyekutukan Allah, kemudian aku pula menyekutukan Allah. Tak mungkin. Aku melarangmu untuk tidak mengurangi timbangan, kemudian aku mengurangi timbangan. Tidak mungkin. Artinya apa? Aku melarangmu, aku tidak mengerjakannya. Jadi seorang pendakwah itu apabila melarang orang lain, jangan berbohong, janganlah pendakwah itu pula yang berbohong. Artinya sesuai cakap dengan buat. Apa yang disampaikan dalam perkataan, itu pula yang dikerjakan. Itu disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Apa sebab? Sebab kaum Nabi Syuaib itu menuduh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dituduh sebagai orang yang bodoh, sebagai orang gila, sebagai orang yang keras kepala. Maka Nabi Syuaib menjelaskan, tidak seperti yang kamu tuduhkan. Mana mungkin aku akan melakukan apa yang aku larang? Tidak. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, itu yang kulakukan. Yang Allah larang aku melakukannya, aku tidak melakukannya. Dan aku pun diperintahkan untuk melarangmu, aku tidak melakukan apa yang aku larang kamu untuk mengerjakannya. In uridu, tidaklah yang aku kehendaki, illa, kecuali al-islaha mastata', melakukan perbaikan. Yang kulakukanlah perbaikan-perbaikan.
Menyekutukan Allah itu adalah pengerusakan terhadap nilai, yaitu hak Allah untuk diibadati, maka aku perbaiki. Mengurangi timbangan itu adalah pengerusakan nilai, yaitu mengambil hak orang lain, maka aku perbaiki. Mastata'tu, semampuku, karena aku sendiri, kemudian aku menghadapi kamu sebanyak ini, kemudian kamu pula menentangku, sementara penolongku tak seberapa, maka aku melakukan semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Nanti kita terangkan makna taufik. Alaihi tawakkaltu, aku berserah diri kepada Allah, wa ilaihi unib, dan aku kembali kepadanya. Yang menentukan segalanya adalah Allah. Maka semua urusan yang ku kerjakan ini ku kembalikan kepada Allah. Ini kita terjemahkan dengan kita berikan penjelasan, karena ayat ini kalau kita terjemahkan saja susah kita untuk memahaminya, karena banyak kata yang tersembunyi. Jadi ada kata yang mahdzuf. Jadi apabila tidak diterangkan yang tersembunyi itu, susah kita untuk memahami kandungannya. Maka kita tambah-tambah sedemikian rupa supaya kita memahami melalui terjemahan yang sederhana ini, dan akan lebih faham lagi nanti apabila kita mengikuti penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut dengan tafsir. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, beritahukanlah kepadaku jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Tuhanku memberikan rezeki kepadaku dari sisinya, rezeki yang baik, maka tak akan mungkin aku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tuhanku. Tidak, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Tuhanku, seperti itulah yang aku lakukan. Aku larang kamu menyekutukan Allah, maka itulah dia yang diberitahukan kepadaku. Aku larang kamu mengurangi timbangan, itulah dia yang diberitahukan kepadaku. Dan tidaklah aku berkehendak menyelisihimu atau bertentangan denganmu, menyalahimu, dengan melakukan apa yang aku larang kamu untuk mengerjakannya. Tidak, aku larang kamu mengerjakannya, aku pun tidak akan mengerjakannya. Aku tidak mengerjakannya. Tidaklah aku menghendaki kecuali perbaikan semampuku, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku berserah diri, dan kepadanya aku kembali. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini menerangkan, satu adalah jawaban atau sambutan kaum Nabi Syuaib terhadap dakwah Nabi Syuaib, yaitu mereka menyambut dakwah Nabi Syuaib dengan ejekan, dengan hinaan, dengan olok-olok. Solat kamu yang menyuruh kamu melakukan, yaitu seruan-seruanmu itu yang isi dalamnya adalah melarang kami untuk menyembah berhala, melarang kami untuk melakukan apa saja di harta benda yang kami miliki. Itu adalah ejekan kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Namun Nabi Syuaib alaihi salam menjawabnya dengan kecerdasan. Wahai kaumku, Nabi Syuaib tidak membalas ejekan dengan ejekan, tetapi membalas ejekan itu dengan ilmu, supaya terbuka fikiran. Dan itulah ia dakwah. Dakwah itu membuka fikiran. Orang yang tadi tertutup fikirannya menjadi terbuka. Orang yang tadi benci kepada kebenaran akhirnya menyukai kebenaran. Orang yang tadinya menentang apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib, diharapkan setelah itu menjadi pengikut, yaitu yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Itulah isi dakwah sebenarnya. Maka dakwah itu adalah merangkul, mendekatkan, bukan menjauhkan, kemudian merusak apa yang semestinya diperbaiki, merusak lagi apa yang sudah rusak. Tidak, memperbaiki yang rusak itu. Dan kalau ada yang baik, menjaga yang baik itu supaya menjadi
lebih baik lagi. Dan kita lihat Nabi Syuaib alaihissalam sangat-sangat memperlihatkan perhubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, yaitu dengan menyatakan apa yang beliau kerjakan itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah penentu yang sebenarnya. Maka seorang pendakwah meskipun kita berusaha sekuat tenaga dan kita berusaha sungguh-sungguh dengan tekun, dengan waktu yang panjang, umpamanya setiap saat siang malam kita melakukannya tanpa henti, penentu sebenarnya adalah Allah, maka hendaklah berserah diri kepadanya. Ini pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari dua ayat yang kita pelajari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Mengapa berulang kali kita menyampaikan? Yang pertama muqaddimah, yang kedua terjemahan, yang ketiga kesimpulan dari dua ayat yang kita pelajari. Tujuannya adalah supaya kita fokus kepada dua ayat yang kita kaji ini. Fokus maknanya jangan keluar dari apa yang terkandung dari ayat ini, karena nanti apabila kita bahaskan yang lain pula, maka ia akan melebar kemana-mana, sehingga kita tidak menikmati setiap ayat yang kita pelajari. Padahal setiap ayat itu mengandung poin yang utama, maka poin yang utama itu yang kita kaji, kita dalami, karena setiap ayat itu ada yang diutamakan untuk dimunculkan, maka yang diutamakan untuk dimunculkan itu yang kita perhatikan. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat lebih menumpukan diri kepada yang pokok dari setiap ayat yang kita pelajari. Yang ke-87, yang paling utama di ayat yang ke-87 itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang didakwahi. Apabila kita membawa misi dakwah pada hari ini, kita berdakwah umpamanya di tengah masyarakat, kemudian menjumpai bahwasanya orang-orang yang kita dakwahi itu mengejek kita, menghina kita, mengolok-olok kita, maka cepat-cepat hibur diri. Bukan kita saja yang dihina, para nabi dan rasul dahulu pun juga dihina. Maka hibur diri, oh bukan saya sendiri yang dihina, saya ini sudah berbuat baik, yang saya lakukan ini adalah kebaikan, dan saya tak berkepentingan dengan apa yang saya lakukan ini. Saya semata-mata menjalankan perintah Allah, yaitu sudah mengetahui kebenaran kemudian menyampaikan kebenaran. Mengapa saya? Tak perlu mengapa-mengapa, karena apa yang berlaku itu adalah juga berlaku pada masa dahulu, yaitu pada para nabi dan rasul yang berdakwah kepada kaumnya. Mengapa mereka seperti itu? Ya seperti itulah mereka. Jadi itu tak perlu dipertanyakan. Mengapa ya penduduk negeri Madian itu seperti itu? Tak perlu mengapa, karena memang tidak mendapat petunjuk, maka seperti itulah kelakuannya. Orang yang tidak mendapat petunjuk akan keluar kata-kata yang keji, akan melakukan perbuatan yang tercela. Itu adalah tanda-tanda orang tidak mendapatkan petunjuk. Yang tidak suka kepada petunjuk, maka perkataan yang dihamburkan adalah perkataan yang tidak berguna. Maka sekarang ini kalau dilihat di media sosial, Facebook umpamanya, di mana lagi, kalau kita lihat ada komentar-komentar yang isinya adalah kejian, hinaan, olok-olok, maka mereka itu bukan dari kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk dan tercela. Kalau banyak yang seperti itu, itulah tantangan kita dalam berdakwah. Bermakna mesti lebih sungguh-sungguh lagi dalam berdakwah, karena orang yang di hadapan kita adalah orang-orang yang sebenarnya masih belum lagi mendapatkan petunjuk.
Qalu, mereka berkata, yaitu kaum Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib, mereka menempati negeri Madian. Ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka, apakah salatmu yang memerintahkanmu an natruka ma ya'budu aba'ana, supaya kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sebenarnya mereka mengejek Nabi Syuaib yang senantiasa melakukan salat. Dalam tafsir disebutkan, mengapa kata salat yang mereka sebut? Mestinya umpamanya mereka akan mengatakan, apakah kepercayaanmu yang memerintahkanmu supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak kami? Mestinya kepercayaan. Tetapi mereka tidak menggunakan kata kepercayaan. Atau mereka mendengarkan kata Allah. Mestinya mereka, apakah Allahmu itu, Tuhanmu itu yang menyuruhmu untuk kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak kami? Tapi mereka tidak menggunakan kata Tuhan, tidak menggunakan kata kepercayaan, mereka menggunakan kata salat. Apa sebab? Sebab Nabi Syuaib itu adalah Nabi yang suka salat, senantiasa salat. Jadi perbuatan yang selalu mereka lihat dari Nabi Syuaib adalah selalu salat. Karena selalu salat, maka digunakanlah. Apakah salat yang selalu kamu lakukan itu yang menyuruhmu wahai Syuaib, supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Oh enggak. Karena dalam pandangan kami salatmu itu adalah bukti bahwasanya kamu tak benar lagi wahai Syuaib. Karena salatmu itu tidak seperti yang kami kerjakan. Yang kami kerjakan, kami menyembah berhala. Sementara kamu tidak menyembah berhala. Maka menurut pandangan kami, salatmu itu adalah kelakuanmu yang tidak sesuai dengan kebiasaan kami. Yang kelakuanmu itu adalah disebabkan karena kamu sudah gila wahai Syuaib. Itu dalam penjelasan tafsirnya begitu. Jadi mereka menggunakan kata salat itu bukan untuk memuji Nabi Syuaib. Kalau kita mengatakan kepada seseorang yang salat, sahabat kita yang salat, yang taat salat, kita sebutkan, salat bapak lah yang membuat bapak bermurah hati, salat bapak lah yang membuat bapak rendah diri, rendah hati, salat bapak lah yang membuat bapak suka ringan tangan membantu yang lain, salat bapak lah yang membuat bapak jujur menjalankan amanah. Itu memuji. Tetapi perkataan penduduk negeri Madian ini kepada Nabi Syuaib bukan tujuannya untuk memuji, tapi tujuannya adalah untuk mencela, menghina Nabi Syuaib alaihi salam. Ada tafsiran yang kedua. Mengapa mereka memilih kata salat untuk mencela Nabi Syuaib alaihi salam? Karena salat bagi mereka, bagi penduduk negeri Madian yang berbeda dengan yang mereka kerjakan, itu adalah sebagai sebab Nabi Syuaib alaihi salam melakukan seruan, yaitu menyerukan apa yang tidak mereka sukai. Jadi di mana nih sebabnya ini? Seruan Syuaib ini tak sesuai dengan yang kita kerjakan. Oh, rupanya dia salat. Itu dia sebabnya. Salatnya itulah yang menyebabkannya menyeru supaya kita meninggalkan apa yang kita warisi dari bapak-bapak kita. Nah, jadi mereka menggunakan satu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib sebagai mengejek Nabi Syuaib alaihi salam. Maka pada hari ini pun juga begitu. Maka akan dipilihlah kata-kata. Untuk apa umpamanya kata yang dipilih? Umpamanya selalu ke masjid umpamanya. Karena selalu ke masjid itulah dia jadi radikal dia sekarang itu. Jadi ekstrim dia sekarang itu. Karena ke masjid itulah dia jadi teroris dia sekarang ini. Tak suka lagi dia untuk bersama dengan kita seperti biasanya. Nah, dia akan gunakan kata-kata seperti itu. Kalau kepada Nabi Syuaib dahulu memilih kata salat. Kalau pada hari ini memilih kata, tak tahulah, kata lain macam-macam kata. Yaitu kata-kata yang biasanya sebenarnya adalah baik, tetapi
dipakai untuk tujuan mencela sehingga menjadi tidak baik. Jadi kalau mendapatkan perkataan seperti yang dahulu didapatkan oleh Nabi Syuaib, itu adalah biasa. Kita sebut namanya sunnatullah. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah salatmu yang memerintahkanmu supaya kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Oh, kami tak akan meninggalkan apa yang kami warisi dari bapak kami. Bermakna mereka ini adalah bertaklid kepada bapak mereka. Apa makna taklid itu? Ikut tanpa ilmu. Padahal kalau mereka berakal, mereka menyembah berhala yang tak ada kuasa. Apakah berhala itu bisa melihat, mendengar? Apakah berhala itu bisa membantu mereka menyelesaikan persoalan hidup mereka? Mengapa mereka menyembah yang tidak mampu memberikan apa-apa kepada mereka? Nah, mestinya mereka menggunakan akal pikiran, meminta kepada yang tak bisa memberi. Wahai berhala, berikanlah rezeki kepada kami. Bisakah berhala itu memberi rezeki? Tidak. Meminta kepada yang mampu memberi. Siapa yang mampu memberi? Yang mencipta dan yang mengurus alam semesta ini. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Itu betul, itu sesuai dengan akal fikiran, dengan kenyataan yang sebenarnya. Tapi kalau menyembah berhala yang tak mampu berbuat apa-apa, kemudian meminta kepadanya, maka siapa sebenarnya yang bodoh ini? Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau kami apakah salatmu itu wahai Syuaib yang memerintahkanmu supaya kami tidak melakukan perbuatan supaya kami tidak berkehendak sesuka hati kami terhadap harta benda kami? Oh enggak, kami memiliki harta benda dan kami ingin berkehendak apa saja terhadap harta benda kami. Dan kamu wahai Syuaib tidak ada hak untuk mengurus harta benda yang kami miliki, yaitu dengan melarang kami untuk mengurangi timbangan. Oh enggak, ini kaitannya dengan harta benda kami. Bermakna mereka mau menerima seruan Nabi Syuaib alaihissalam yang disebutkan sebelum ini? Tidak. Oh, bermakna mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau wahai Syuaib sungguh sangat penyantun dan sangat berakal. Tujuannya bukan memuji Nabi Syuaib tapi mencela Nabi Syuaib, yaitu kalau kamu wahai Syuaib menyuruh kami untuk kebaikan, penyantun betul kamu ini wahai Syuaib. Kalau kamu menyuruh kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak punya kuasa apa-apa, cerdas betul kamu ini wahai Syuaib. Tapi sebenarnya bukan memuji Nabi Syuaib tapi mencela. Jadi setiap kata yang mereka keluarkan, mulai dari kata yang pertama, salatuka, apakah? Ini bentuk pertanyaan. Apakah itu mereka gunakan bentuk pertanyaan itu tujuannya adalah untuk menghinakan. Mulai dari kata pertama sampai kata terakhir, kata itu semua dipilih dan diucapkan untuk menghina Nabi Syuaib alaihissalam. Maka pada hari ini boleh jadi satu makalah atau satu tulisan mulai dari awal sampai akhir isinya hanyalah mencela menghina, mencela menghina, mencela menghina. Ada pada hari ini seperti itu. Qala, mereka berkata, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Ini jawaban Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tidak membalas celaan dengan celaan, tidak, tapi Nabi Syuaib membalas celaan mereka itu dengan alasan, dengan hujjah. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini penuh kasih sayang. Ya qaumi, wahai kaumku. Sudah kita terangkan sebelum ini,
permulaan dengan menggunakan wahai kaumku, bermakna kamu ini adalah bahagian dari keluargaku juga, wahai kaumku. Kita dari keturunan yang sama. Saya dari keturunan Madian, kamu juga dari keturunan Madian. Kita satu kaum, satu kabilah, satu bangsa. Maka apa yang ku sampaikan ini adalah dengan kasih sayang, yaitu mengasihi dan menyayangimu, bukan untuk mencelakakanmu, mendatangkan keburukan kepadamu, enggak, tapi adalah untuk kebaikanmu. Wahai kaumku, ara'aitum, beritahukan kepadaku, gunakan akal fikiranmu, kemudian beritahukan kepadaku dengan ilmu, bukan dengan cacian, dengan makian yang datang dari hawa nafsumu, tidak, tapi dari akalmu. Beritahukan kepadaku, yaitu fahami aku ini seorang rasul, karena aku berada di atas keterangan yang jelas, bukti-bukti kerasulanku. Maka Nabi Syuaib alaihissalam memberitahukan bahwasanya ia adalah seorang rasul dengan bukti kerasulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka diberitahukan tentang Allah Maha Esa. Tak akan mungkin Tuhan itu dua, tidak akan mungkin Tuhan itu banyak, dan tidak akan mungkin Tuhan itu adalah yang diciptakan. Berhala itu adalah yang diciptakan. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta ini. Itu adalah ala bayyinatin mir rabbi, di atas keterangan yang jelas. Dengan keterangan itu jelaslah yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini dengan apa mengetahuinya ini? Dengan wahyu. Wahyu yang difahami dengan akal. Diberitahukanlah kepada kaum Madian. Nah, kalau aku sudah berada di atas keterangan yang jelas dengan bukti yang nyata ini. Kemudian yang kedua, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan Allah pula telah memberikan kepadaku rezeki-rezeki yang halal. Di antara ulama tafsir ada yang menjelaskan makna rezeki di sini adalah kenabian. Kenabian yaitu pilihan manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada kaum. Nah, apabila Allah telah memilihku sebagai seorang nabi dan aku menerima wahyu dan menyampaikannya kepadamu, kemudian aku menyampaikan seperti mana yang ku terima, seperti itu yang ku sampaikan. Apakah salah yang aku lakukan ini? Di atas keterangan yang jelas, dan aku diberi rezeki oleh Allah yaitu berupa kenabian. Kemudian aku memerintahkan kepadamu seperti mana yang ku terima. Apakah aku salah? Beritakan kepadaku, gunakan akal fikiranmu. Apakah aku salah kalau aku seorang nabi menerima perintah dari Allah, kemudian perintah itu ku sampaikan? Apa salah? Dan itu memanglah yang sebenarnya, karena aku adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah yang aku kehendaki kecuali melakukan perbaikan. Namun sebelum itu disampaikan, terlebih dahulu Nabi Syuaib mengatakan, aku ada melarangmu. Larangan pertama, jangan menyekutukan Allah. Larangan kedua yang kusampaikan kepadamu, wahai kaumku, jangan mengurangi timbangan. Kedua-dua yang kularang ini, aku melarangmu untuk melakukannya, kedua-duanya tak aku kerjakan. Apa sebab? Sebab aku tahu setiap yang dilarang itu buruk. Tak akan mungkin aku melakukan yang buruk. Aku memulainya dari diriku sendiri. Maka aku ingin pula kamu tidak melakukannya, supaya kamu tidak mendapatkan keburukan pula. Nampak tidak? Bahwasanya Nabi Syuaib itu memperhatikan kaumnya sebagaimana memperhatikan dirinya. Ya, begitulah sikap atau sifat seorang pendakwah. Tidak hanya melihat diri, tetapi juga memperhatikan kaum. Bukan hanya memikirkan keselamatan diri, tapi juga memikirkan keselamatan kaum, orang-orang yang didakwahi.
Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, in uridu illal islaha mastata', dan tidaklah yang aku kehendaki melainkan perbaikan memperbaiki yang tadinya rusak, yaitu dengan menyembah berhala, aku perbaiki dengan mentauhidkan Allah. Yang tadinya rusak dengan mengurangi timbangan, aku perbaiki, yaitu dengan melarangmu mengurangi timbangan, memerintahkanmu mencukupkan timbangan. Ini yang aku lakukan, tapi aku melakukannya semampuku. Mastata'tu, apalah dayaku, aku manusia biasa, aku sendiri, kemudian aku menyampaikannya dengan kemampuanku yang terbatas, kamu pula ramai yang menentang. Maka tentang apa yang kulakukan ini, aku melakukannya setakat mana yang aku mampu. Maka kita pula begitu juga. Aduh, berat betul lah beban ini ya. Maka jangan mengeluh seperti itu. Lakukan sajalah apa yang mampu kita lakukan semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta dari kita lebih dari apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang lebih dari apa yang ia mampu. Setakat mana yang kita mampu, maka sampaikan. Maka dari ayat ini nampak Nabi Syuaib alaihi salam menjalankan kewajiban menurut kemampuan, sehingga tetap tidak merasa terbeban dengan dakwah yang dikerjakan. Tapi jangan cepat-cepat membuat kesimpulan, rasanya setakat ini adalah kemampuan saya ini, padahal bisa dia kerja lebih. Rasanya kalau seperti ini mungkin sampai di sini ajalah saya berdakwah, karena inilah semampunya saya sampai di sinilah. Enggak, tetaplah melakukan yang terbaik, yang maksimal, kemudian tetap memahami bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah yang kita usahakan sekuat tenaga, dan itulah dia kemampuan kita. Andaikan tidak tercapai yang kita inginkan, padahal kita sudah maksimal melakukannya, jangan bersedih hati, jangan kecewa, jangan putus asa, karena itulah kemampuan yang bisa kita lakukan. Kemudian hasil, bukan kita yang menentukan hasil. Hasil dari usaha yang kita kerjakan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita ketahui dari ujung ayat yang ke-88. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Taufik, kita sangat mengharapkan taufik dari Allah. Apa makna taufik? Taufik maknanya sesuai apa yang kita kerjakan itu dengan apa yang Allah kehendaki. Itu taufik. Umpamanya kita sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang ini? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Apa yang kita inginkan kalau kita menuntut ilmu? Kefahaman. Apa yang kita pelajari itu kita faham. Nah, yang memberikan kefahaman siapa? Kita hanya berusaha. 20 orang belajar, belum tentu 20 orang faham. Sama ketika kita di sekolah dahulu, banyak juga yang gagal naik kelas karena banyak yang tak faham. Kefahaman siapa yang memberi? Allah yang memberi. Kita berusaha, ya, kita berusaha menuntut ilmu dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Nah, apabila yang kita inginkan adalah kefahaman, itu pula yang diinginkan oleh Allah, dapatlah kita kefahaman sesuai apa yang kita kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Itu namanya taufik dari Allah. Apalagi taufik dari Allah? Apa yang kita kehendaki? Yang kita kehendaki yaitu kita apabila mendidik anak, kita ingin mendidik anak itu berhasil, anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kita didik anak kita dengan ikhlas, kita berusaha sekuat tenaga,
dan anak itu menjadi anak yang soleh, siapa yang menentukannya? Kita hanya berusaha. Yang menentukannya adalah Allah. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, Allah pula berkehendak, ya anakmu itu adalah anak yang soleh. Dengan pertolongan Allah, ketika kita mendidik anak, maka anak kita itu dengan pertolongan Allah menjadi anak yang soleh seperti yang kita kehendaki. Bermakna kita telah mendapat taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik ketika kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat taufik ketika mendidik anak. Mudah-mudahan kita mendapat taufik ketika kita menjalankan satu tugas, umpamanya kita mengusahakan satu lembaga pendidikan dan seterusnya. Taufik maknanya sesuainya apa yang kita kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana bisa menjadi kenyataan? Apabila Allah memberikan pertolongan. Kita berusaha, ya, dengan ikhlas tentu, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Syuaib alaihi salam. Berusaha, ya, ikhlas, ya, sungguh-sungguh, ya. Kemudian taufik bagiku adalah dengan pertolongan Allah. Allah berikan pertolongan, maka apa yang aku kehendaki seperti itu pula yang Allah kehendaki, maka dapatlah taufik. Biasanya taufik ini diiringi dengan kata hidayat. Taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah, wabillahil hidayah wat taufik. Biasanya setelah selesai ceramah, pengajian atau pidato, maka akan menutup khutbahnya itu, ceramahnya itu, dia akan mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Apa maknanya? Aku sudah menyampaikan kata-kata, aku sudah memberikan penjelasan, tetapi aku tak mampu mereka itu faham, membuat mereka faham, aku tidak mampu. Karena yang memberikan kefahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku, yaitu kemampuan untuk menyampaikan seperti mana yang Engkau kehendaki, dan satu lagi, kemampuan mereka pula ya Allah di dalam mendapatkan kemampuan pula dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan kefahaman. Maka yang menyampaikan dapat taufik, yang menuntut ilmu pun mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah maknanya mengikuti petunjuk. Seperti apa yang Allah turunkan, ikuti petunjuk. Yaitu saya mengajar dengan ikhlas karena sebagai bukti keimanan saya kepada Allah. Itu mengikuti petunjuk. Saya belajar menuntut ilmu ini dengan ikhlas karena Allah memerintahkanku untuk menuntut ilmu, maka aku menuntut ilmu sebagai bukti keimananku kepada Allah. Aku ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu namanya mengikuti petunjuk. Maka ya Allah, dalam penyampaianku ini aku mengikuti petunjuk. Ya Allah, dalam menuntut ilmu ini aku mengikuti petunjuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Itu makna dari penutup perkataan ini. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal. Bertawakalnya berserah diri. Sudah berusaha? Sudah. Berdoa? Sudah. Serahkanlah kepada Allah. Allah lah yang menentukan. Nabi Syuaib sudah berusaha? Sudah. Bermohon kepada Allah? Sudah. Kemudian penduduk negeri Madian mau menerima kebenaran? Itu Allah yang menentukan. Tapi mereka tak mau. Itu adalah ketentuan Allah. Jangan sedih, jangan kecewa. Allah binasakan penduduk negeri Madian. Jangan sedih, jangan kecewa. Itulah dia ketentuan Allah. Wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Akan sia-siakah seorang apabila yang didakwahi itu tidak mendapat petunjuk? Tidak. Karena tugasnya hanyalah menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari dua ayat ini,
dapatlah kita pelajaran yang berharga. Andaikan kita juga berdakwah pada hari ini, kemudian menemui seperti mana yang ditemui dahulu oleh Nabi Syuaib alaihi salam, maka kita mendapat bekal, yaitu kita tidak akan sedih, tidak akan kecewa, tidak akan marah-marah, tidak akan balas ejekan dengan ejekan, tidak, tetapi kita akan menggunakan kesempatan membalas ejekan itu, yaitu dengan susunan kata yang isinya keilmuan, dengan harapan mereka terbuka fikiran, kemudian menerima kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari dua ayat ini, khususnya tentang kecerdasan Nabi Syuaib alaihi salam yang tidak terbawa kepada perasaan, sehingga membalas yang buruk dengan yang buruk pula tidak. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran yang berguna pula bagi kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.